Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Tahir, asal sekolah UPT SMA Negeri 11 Pangkep. Kelas saya 10 Nela Armstrong. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana materi pergaulan sehat. Pertama-tama kita akan mengetahui apa pengertian pergaulan sehat. Jadi, pengertian pergaulan sehat adalah hubungan sosial yang terjadi antara seseorang dengan orang lain dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga terjadi hubungan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergaulan adalah kelanjutan dari proses interaksi sosial antara individu dalam lingkungan sosialnya, sehingga kuat lemahnya syarat relatif sosial tersebut terpengaruh terhadap erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Dalam kehidupan sosial secara umum, pergaulan bebas bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pergaulan yang sehat dan pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan sehat ialah pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Dan sedangkan untuk arti pergaulan tidak sehat ialah pergaulan yang membawa pengaruh negatif atau buruk bagi pengelola perilaku seseorang, yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini misalnya saja beragam. Contoh kenakalan remaja seperti bolos sekolah, manjat pagar, dan lain-lain. Yang kedua, kita masuk ke ciri-ciri. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian pergaulan sehat, kita juga tahu bagaimana ciri-ciri pergaulan sehat. Terdapat 10 pergaulan sehat yang aku akan jelaskan. Yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, senantiasa berprasangka baik, pemaaf. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, jauh dari rasa iri dan dengki. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Yang keenam, berusaha menepati janji. Yang ketujuh, sopan dan bertutur kata. Yang kedelapan, selalu senyum dan mengucapkan salam data bersenyum. Yang kesembilan, selalu mengingat pada kebaikan. Yang ke-10, yang ini adalah yang terakhir, mengunjungi teman-teman yang sedang terkena musibah. Dan masuk langkah ketiga, yaitu faktor pergaulan bebas. Jadi kita telah menjelaskan dua tadi itu, yaitu pengertian dan ciri-ciri. Sekarang kita masuk di faktor pergaulan sehat. Ada 5 bagian di faktor pergaulan sehat, yaitu pertama, kondisi fisik. Saya akan menjelaskan bagaimana itu kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Remaja biasanya memiliki standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka idamkan. Misalnya, standar cantik, yaitu memiliki postur tubuh tinggi, tubuh langsing, kulit putih. Akan tetapi standar kecantikan tersebut merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Kebebasan emosional. Pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Ketika menginjak usia remaja, seseorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui dengan disejajarkan dengan orang-orang dewasa. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan
pendapat antara anak dan orang tua. Dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan yang membangun rasa saling pengertian di antara masing-masing pihak untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Saling pengertian juga bisa dibangkitkan dengan bertukar pengalaman atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama. Yang ketiga, interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja. Apabila contoh interaksi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau di lingkungan yang baik. Akan tetapi lingkungan yang kurang baik dengan interaksi sosial di mana dalam yang kurang baik pula dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh sebab itu remaja harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan pergaulan. Yang keempat yaitu pengetahuan terhadap kemampuan diri. Kelebihan atau konsep yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat laten. Artinya potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus-menerus agar bisa menjadi optimal. Kita harus bisa melihat sejauh mana potensi yang ada di dalam diri kita dan di luar. Maka potensi tersebut terkonsentrasi untuk bisa diperdalam hingga akhirnya mampu melahirkan karya yang berarti. Dalam menerima kemampuan diri secara positif, seseorang remaja diharapkan lebih mampu dalam menentukan keputusan yang tepat terhadap apa yang akan dijalani, seperti memilih sekolah, memilih kuliah, dan lain-lain. Masuk yang kelima. Jadi saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu yang kelima adalah penguasaan diri terhadap nilai-nilai, norma, dan agama. Seseorang psikolog yang mengalami psikolog agama William James mengemukakan bahwa orang yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai agama jiwa cenderung lebih sehat. Kondisi tersebut ditampilkan melalui sikap yang positif, optimis, sopan, bahagia, serta penuh gairah dan vitalitas. Jadi teman-teman, saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan kalian harus berhati-hati memilih pergaulan. Jangan sampai terjerumus dengan pergaulan yang tidak sehat. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman,